Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini akan mempresentasikan MK Manajemen Perawatan Mesin untuk nilai UTS. Dan di presentasi saya saya membawakan judul tentang fungsi dan organisasi perawatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hekalasi Syosandi dengan NIM 2302 dari kelas 8. Pengertian perawatan, di mana pengertian perawatan ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, kegiatan terencana untuk menjaga mesin tetap bekerja dengan baik. Yang dimana perawatan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana agar kondisi mesin tetap optimal. Lalu pada poin 2, maintenance menjaga aset agar selalu siap digunakan. Yang dimana maintenance itu bertujuan menjaga aset perusahaan agar mesin itu selalu siap digunakan dalam proses produksi. Untuk yang terakhir, perawatan dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan. Perawatan tidak hanya dilakukan saat mesin rusak, tetapi juga untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Lalu tujuan dan manfaat perawatan, yang dimana yang pertama, menjamin mesin siap operasi. Perawatan itu membuat mesin selalu siap digunakan, sehingga pada proses produksi berjalan dengan lancar. Yang kedua, menekan biaya perbaikan, yang dimana saat perawatan rutin itu lebih murah dibanding perbaikan besar akibat kerusakan mendadak. Yang ketiga, memperpanjang umur mesin, di mana setiap mesin mempunyai komponen dan manfaat. Tujuan dan manfaat perawatan itu agar komponen mesin tidak cepat aus, maka dilakukanlah perawatan rutin. Lalu menjaga kualitas produksi. Mesin yang stabil itu menghasilkan produk yang lebih presisi. Yang kelima, menjaga keselamatan kerja, di mana saat maintenance itu keselamatan kerja harus diutamakan. Mesin yang baik itu dapat mengurangi risiko kerja. Lalu yang terakhir, meningkatkan efisien mesin. Mesin yang terawat itu bekerja lebih optimal, di mana mesin yang sehat atau yang sering di maintenance, yang terawat, itu mesin akan bekerja lebih optimal ketimbang mesin yang jarang di maintenance. Lalu ada jenis-jenis perawatan, dan di mana ada jenis perawatan itu ada 4. Yang pertama, planned maintenance, di mana perawatan dilakukan berdasarkan jadwal yang telah direncanakan. Lalu ada preventive maintenance. Preventive maintenance itu perawatan untuk mencegah kerusakan seperti pelumasan dan inspeksi rutin. Lalu yang ketiga itu ada corrective maintenance, di mana corrective maintenance ini itu perbaikan yang dilakukan setelah mesin mengalami kerusakan. Lalu ada predictive maintenance. Predictive maintenance itu perawatan itu berdasarkan dengan kondisi mesin. Tetapi saat predictive maintenance itu perawatan yang
kondisi mesin itu menggunakan data seperti getaran dan suhu. Lalu fungsi dan peran maintenance. Fungsi peran maintenance itu yang pertama fungsi teknis, di mana maintenance melakukan pemeriksaan dan perbaikan mesin. Yang kedua, fungsi manajerial, yang dimana saat maintenance itu sangat-sangat membutuhkan pengaturan dan perencanaan kerja. Lalu ada fungsi ekonomi. Untuk fungsi ekonomi ini tuh perawatan dapat membantu mengurangi kerugian akibat downtime. Lalu yang keempat itu fungsi keselamatan, di mana mesin yang dirawat itu lebih aman saat digunakan operator atau saat diproduksi. Dan, dan yang terakhir itu adalah peran maintenance, yang dimana peran maintenance itu sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan, yang dimana peran maintenance itu ada tiga, yaitu yang pertama mengurangi breakdown, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga yang terakhir adalah menurunkan biaya produksi. Lalu konsep OEE. OEE itu adalah singkatan dari Overall Equipment Effectiveness, yang dimana OEE itu terdiri dari availability, performance, dan quality. Yang dimana availability itu adalah kesiapan mesin yang menunjukkan seberapa lama sih mesin siap digunakan. Lalu pada performance, yaitu kecepatan kerja mesin. Untuk performance sendiri itu adalah menunjukkan kemampuan mesin itu saat bekerja sesuai dengan kapasitas. Lalu quality. Nah, pada quality ini itu menunjukkan yang pertama kualitas hasil produksi dan menunjukkan jumlah produk baik yang dihasilkan. Lalu pada target OEE, target OEE itu 85%, yang dimana semakin tinggi target OEE, target nilai OEE, maka semakin baik juga untuk efektivitas mesin. Lalu ada struktur dan organisasi perawatan. Untuk struktur organisasi itu ada 5. Yang pertama manajer produksi, kepala maintenance, supervisor, supervisor elektrik, dan teknisi. Untuk struktur organisasi tersebut dalam 5-5-nya itu berfungsi untuk membantu pembagian tugas maintenance agar saat maintenance berlangsung lebih teratur dan tidak ada kesalahan saat maintenance berlangsung. Lalu ada jenis organisasi. Yang pertama itu sentralisasi, yang dimana sentralisasi itu semua maintenance itu dikendalikan dari satu departemen, yaitu departemen pusat. Lalu yang kedua adalah desentralisasi, yang dimana setiap bagian produksi
itu wajib atau harus memiliki teknisinya sendiri. Lalu ada hybrid. Hybrid itu merupakan gabungan dari jenis organisasi dan paling banyak digunakan dalam maintenance di PT-PT. Lalu ada tugas manajer departemen maintenance. Tugas manajer dan departemen maintenance. Di tugas manajer maintenance itu, di tugas manajer maaf, di tugas manajer itu yang pertama menyusun program maintenance. Lalu yang kedua mengatur pekerjaan teknisi. Yang ketiga mengawasi pekerjaan, dan yang keempat mengevaluasi hasil maintenance. Yang dimana tugas manajer maintenance itu bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan perawatan atau saat kegiatan maintenance. Lalu ada yang namanya departemen maintenance, di mana yang pertama itu ada bagian mekanik. Bagian mekanik sendiri itu yang menangani mesin dan sistem transmisi. Lalu pada bagian elektrik itu eh, menangani sistem kelistrikan dan kontrol saat maintenance berlangsung. Lalu yang ketiga pada bagian planning atau bagian planning. Bagian planning itu uh, yang membuat jadwal maintenance dan laporan maintenance. Di, lalu ada bagian gudang, yang dimana bagian gudang itu adalah untuk mengelola suku cadang mesin, yang diartikan itu untuk mengelola part-part atau suku cadang pada mesin tersebut jika saat maintenance ada kerusakan pada mesin, jadi bisa diambil di departemen maintenance. Di departemen maintenance bagian gudang. Lalu ada perencanaan dan penjadwalan. Di perencanaan dan penjadwalan itu terdiri dari PDCA. Yang pertama plan ditunjukkan untuk menentukan mesin dan menentukan metode perawatannya seperti apa. Lalu ada do. Pada do ini pelaksanaan maintenance itu sesuai SOP, yang dimana saat pelaksanaan maintenance atau saat maintenance berlangsung itu harus sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh departemen atau oleh ketua maintenance itu sendiri. Lalu yang ketiga ada cek, yang dimana cek itu adalah pemeriksaan hasil maintenance, hasil pekerjaan maintenance. Nah, itu cek. Cek itu adalah pemeriksaan hasil pekerjaan maintenance. Lalu yang terakhir nih, ada action, melakukan evaluasi dan perbaikan, di mana saat sesudah maintenance itu ada yang tahapan itu melakukan evaluasi maintenance dan perbaikan. Dan untuk maintenance itu mempunyai jadwal, yang dimana jadwal maintenance itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama harian, yang kedua mingguan, yang ketiga bulanan, yang keempat tahunan. Yang dimana
maintenance itu dilakukan secara rutin sesuai dengan kebutuhan tim. Lalu ada dokumen dan STM maintenance. Untuk dokumen maintenance sendiri ada work order, maintenance log, failure report, dan PM schedule. Dan di mana pada dokumen maintenance ini itu eh, digunakan untuk mencatat seluruh kegiatan maintenance atau kegiatan perawatan. Lalu ada kompetensi teknisi, kompetensi teknisi yang dimana eh, kompetensi teknisi itu terdiri dari 4, yaitu pengetahuan mesin, membaca gambar teknik, K3, dan APT, dan yang terakhir adalah penggunaan software maintenance. Yang dimana di kompetensi teknisi itu teknisi itu wajib memiliki kemampuan teknis dan penting dan penting penting sekali untuk memahami tentang keselamatan kerja saat maintenance berlangsung. Lalu pada software maintenance itu membantu untuk pengelolaan data dan perawatan mesin. Mungkin itu saja dari presentasi saya, dan di sini tuh ada kesimpulan dari uh, judul yang saya bawakan, yaitu kesimpulan itu dapat disimpulkan bahwa manajemen perawatan mesin itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kondisi menjaga kondisi mesin agar tetap optimal. Untuk perawatan yang dilakukan secara terencana dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi downtime, memperpanjang umur mesin, dan yang paling penting adalah menjaga keselamatan kerja operator. Oleh karena itu, pada maintenance harus dikelola dengan baik agar proses produksi itu berjalan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan target. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas atau kata-kata yang tidak bisa dipahami. Saya mohon maaf bila omongan saya tadi itu ada yang belibet atau ada yang kurang mengenakan. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya yang telah divestasi dengan NIM 23020013. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.